Salam, selamat pagi, Tuhan memberkati. Apa kabarmu? Baik, luar biasa. Sudah membaca Ya. kitab suci? Ya. Jadi setiap khotbah saya itu pasti saya akan tanya jemaat, sudah membaca belum? Kenapa saya mengatakan seperti itu? Membaca kitab suci itulah kita memiliki pengetahuan akan kebenaran. Banyak orang yang mengabaikan itu, saudara. Kok repot-repot benar sih? Wah, ini adalah jawaban iblis. Tuhan itu menganjurkan kita supaya kita membaca kitab suci. Buku panduan kita adalah kitab suci. Sudah diterjemahkan di bahasa Indonesia, cetak oleh Lembaga Kitab Indonesia. Sekalipun dalam kitab suci ini masih banyak sekali kekeliruan, terjemahkan, tapi intinya sekian persen itu sudah benar. Nah, perlulah kita baca kitab suci ini selama masih ada napas kehidupan, selama kita masih bisa membaca, selama mata kita ini masih melihat huruf-huruf itu. Ini penting sekali, saudara. Saya sudah 21 tahun baca kitab suci ini, dari tahun 2000 sampai saya bicara ini sudah 144 kali. 144 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi tahun ini dari Januari kemarin sampai saya bicara ini sudah 14 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Saya membaca selama 21 tahun tidak pernah berhenti, sudah 144 kali. Dan tahun ini sudah 14 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi isi kitab suci ini saya tahu isinya. Kalau orang di khotbah di mimbar itu, saya tahu nanti di mana kekeliruannya, kesalahannya, bohongnya, saya tahu. Kenapa saya tahu? Karena saya baca kitab suci ini setiap hari. Dimanapun saya berada, saya baca. Saya benar-benar kesempatan untuk membaca setiap hari. Hari ini kembali lagi kita belajar bersama-sama. Pembacaan kitab suci pagi hari ini terambil dari 1 Timotius. 1 Timotius ayatnya 1 Timotius 4 ayatnya 1 ke 16. Jadi sekali lagi pada pendengar jemaat, 1 Timotius 4 ayatnya 1 sampai ke 16. Silakan dibaca dengan keras. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya berdusta-berdusta yang hati nuraninya memakai cap mereka itu melarang orang mengkawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Tuhan, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang bercaraya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Tuhan itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Tuhan dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Hamasia Yeshua yang baik, terdidik dalam soal-soal kehakiman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek tua. Jika dirimu beribadah, latihlah badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar
teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam bangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian kamu akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Menyelamatkan dirimu dan semua orang, bertekunlah membaca kitab suci. Saudara tahu nggak namanya Timotius ini orang mana? Jadi Timotius ini bukan asli Yahudi, tapi campuran. Bapaknya Yunani, ibunya Yahuda atau Yahudi. Jadi dia adalah campuran. Tapi kalau kita baca, kita telusuri namanya Timotius ini luar biasa. Ini anak ini kan anak kesayangannya, namanya Rasul Saul, pembantu kesayangannya lah kan, murid kesayangannya. Ya. Kalau kita telusuri namanya Timotius ini anak luar biasa, saudara. Ya, luar biasa dia memperoleh kasih karunia, saudara. Kalau kita baca rekam jejaknya, ternyata anak ini dari kecil sudah mengenal namanya kitab suci. Jadi anak ini dari kecil sudah dilatih oleh orang tuanya untuk membaca kitab suci. Sehingga anak ini dia luar biasa, sudah. Jadi pelayan yang baik. Jadi ke anak sayangannya oleh namanya Rasul Saul. Diberi judul oleh lembaga kitab Penesa yang kita baca hari ini untuk melawan namanya penyesat sudah. Kita melawan pakai apa? Melawan pakai apa? Mau pakai tenaga? Oh tidak. Terus kita pakai apa? Kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu itu melawan pengetahuan apa? Kebenaran. Jadi kita harus melawan namanya mereka ini pengetahuan akan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud itu apa? Kebenaran yang dimaksud itu kalau engkau melakukan semua perintah Tuhan, itulah namanya kebenaran. Supaya kita memiliki namanya kebenarannya, makanya kita harus belajar baca namanya kitab suci. Kalau kita baca lagi namanya 2 Timotius 4 sana ayatnya 3 sampai ke 4, ada masanya nanti ya, akan mereka mencari guru-guru untuk menyenangkan telinganya untuk mendengar dongeng, saudara. Ya, coba dibaca 2 Timotius 4 ayatnya 3 sampai ke 4. Silakan dibaca. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Membukanya bagi berpaling dalam kebenaran, saudara. Ya. Carilah guru-guru untuk menyenangkan telinganya. Ya. Kalau waktu ditulis dulu itu mungkin sajalah, karena dulu itu kan bukunya kan belum ada, terbatas lah ya. Kalau ada pun kitab-kitab itu kan terbatas, belum sebanyak sekarang, saudara. Tapi kalau sekarang ini mencari guru-guru untuk menyenangkan telinganya, itu menjadi masalah, saudara. Ya. Buku ini tinggal dibaca saja, ya.
Buku panduan kita itu namanya kitab suci yang dicetak oleh namanya Lembaga Kitab Indonesia. Itu panduannya kita, buku panduannya itu harus dibaca. Ya. Tidak dibaca, jangan berharap-harap saudara akan memiliki pengetahuan. Pengetahuan itu penting kan saudara? Halo? Pengetahuan itu sangat penting saudara. Sangat penting sekali. Ya. Apa kata Rasul Saul? Kalau kita baca 2 Korintus 11 ayat 6 sana mengatakan apa? Kalau perkataan mungkin saya nggak bisa, tapi jangan sekali-sekali namanya pengetahuan. Coba dibaca supaya pendengar ini mendengar. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Kalau susunan kata saya ini, kata Rasul Saul mungkin nggak bisa. Tapi kalau pengetahuan jangan coba saudara, ya kan? Coba kalau saudara membandingkan yang orang lain dengan saya ini, mungkin kata-kata saya tidak susun dengan baik. Tapi jangan sekali-sekali namanya pengetahuan saudara ya. Ya, jangan sekali-sekali melawan saya dengan pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud itu isi kitab suci itu. Mari kita uji di situ siapapun dia, ya. Mau doktor manapun, mau profesor manapun, bawa itu kitab ini. Ya, buku panduan kita itu yang dicetak Lembaga Kitab Indonesia, bawa saja, kita pegang itu. Saya tidak sekolah, ya, tidak profesor, tidak doktor, tidak STH, ya. Tapi mari kita pegang itu. Ya. Mungkin kata-kata saya tidak tersusun dengan baik, kan begitu. Tapi jangan tanya nanti masalahnya pengetahuan akan isi kitab suci itu. Ya, ingat baik-baik, saya baca 21 tahun ini sudah 100 ke 44 kali. Ya, 144 kali, ingat saudara ya. Ya. Tahun ini pun sudah 14 kali saya baca dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Kata Rasul Saul tadi. Ya. Mungkin kata-kata saya mungkin tidak bagus, tapi pengetahuan jangan coba-coba. Jadi pengetahuan itu sangat penting saudara. Ya. Kekayaan yang dimaksud itu apa? Kekayaan materi atau kekayaan pengetahuan? Pengetahuan. Kalau engkau baca 1 Korintus 1 ayat 5, coba dibaca. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Ya. Kekayaan yang dimaksud itu apa? Pengetahuan saudara. Ya. Ilmu-ilmu dunia juga kalau engkau tidak kuasai, nggak mungkin lu memiliki kekayaan saudara. Orang kaya itu dia memiliki pengetahuan saudara. Ya. Kenapa dia memiliki pengetahuan? Dia baca buku-buku panduannya saudara. Ya. Yang lucunya sekarang ini kalau isi kitab suci itu orang nggak mau. Ya. Mau buka saja pun kitab suci sudah berat saudara. Akhirnya mereka cari guru-guru untuk menyenangkan telinganya saudara. Jadi apapun yang dari mimbar itu amin saudara. Padahal kebanyakan yang dari mimbar itu yang saya dengar bertentangan isi kitab suci saudara. Bertentangan saudara. Ya. Kalau yang seperti saya ini, saya baca dari Kejadian sampai Wahyu ini sampai ratusan kali, ya. Setiap pengkhotbah itu akan saya catat. Ya. Makanya banyak sekali yang saya dengar dari dulu dari mimbar itu bertentangan dari mulutnya dengan isi kitab suci, saudara. Ya. Bertentangan, saudara. Ya. Kenapa saya tahu? Karena saya baca setiap hari gitu kan. Ya, saya mengatakan dari awal dulu saya ini bukan pengangguran. Ya. Saya ini pengusaha namanya alat berat. Alat berat itu punya buku panduannya. Orang kalau tidak belajar buku panduan itu nggak ngerti saudara. Ya, karena ilmu teknik itu begitu rumit betul. Ya. Bandingkan ilmu-ilmu lain saudara, ilmu teknik itu begitu rumit kan begitu kan. Kalau tidak belajar, ya, tidak baca buku panduannya saudara, susah saudara. Ya. Maka saya mengatakan itu tidak seperti teman-teman yang lain gitu kan. Ya, kalau di kantor itu mereka tidak baca buku gitu kan. Kalau bosnya nggak ada mereka tidur-tiduran. Saya tidak demikian.
Saya baca buku-buku itu. Saya baca. Ya. Sehingga saya memiliki pengetahuan lebih daripada teman-teman saya. Ya, mungkin teman-teman saya mereka S1, saya tidak, kan begitu kan? Ya. Tapi ingat di dalam kantor itu, biarpun saya bukan S1, saudara, saya lebih dari semua orang. Kenapa seperti itu? Karena saya membaca kitab suci tadi. Saya baca namanya buku-buku tadi itu, ya. Karena saya orang teknik, kan begitu, saya baca buku-buku teknik itu. Saya pelajari bagaimana cara bekerjanya, kan begitu, saya pelajari. Ya. Saya beda dengan orang lain. Memang harus kita beda dengan orang lain, saudara. Ya. Misalnya kitab suci ini, kan gitu kan, waduh repot-repot banget baca. Biarkan saja. Tidak demikian kepada saudara, kepada jemaat, kepada pendengar, saudara. Bacalah kitab suci ini setiap hari, supaya engkau ini memiliki pengetahuan akan kebenaran. Tanpa memiliki pengetahuan akan kebenaran, maka sia-sialah, saudara. Sia-sialah, kan gitu kan. Makanya harus berawas-awas, nanti ini adalah namanya penyesat-penyesat ini. Kita tahu itu mereka penyesat itu kan melalui namanya isi kitab sucinya. Tidak sesuai namanya isi kitab sucinya, kita tolak, saudara. Ya. Banyak sekali sekarang ini, saudara, yang benar-benar ini kan, kalau kita lihat sekarang di dunia ini, ya, di dunia ini ada dua agama ini yang sering berkelahi. Ya. Ini fakta loh, saya ngomong, saudara, kan gitu kan. Dua ini. Ya. Islam dengan Kristen ini. Kalau yang lain-lain tidak ada, saudara. Kenapa dua ini kan begitu mereka apa? Satu bilang saya yang benar, satu bilang saya yang lebih benar. Tapi kalau kita pegang kitab suci ini maksudnya ini kitab suci ini, saudara. Kitab suci ini yang tebal ini buku panduan. Ini adalah cetakan lembaga kitab Indonesia. Kalau kita baca isi kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu ini, saudara, bertentangan, saudara. Ya. Si A maupun si B tadi yang berkelahi, saudara. Yang berkelahi ini, satu ke kiri, satu ke kanan. Kalau kita baca ini kitab suci yang begitu tebal ini, saudara, ya. Ya. Saya mengatakan ini buku ini yang begitu tebal. Saya sudah 100 ke 44 sampai saya bicara ini. Saya sudah masuk 100 ke 45. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Sehingga saya tahu namanya isi kitab suci ini. Sehingga coba saya menyimak kedua agama ini. Ya, mereka mengklaim mereka paling benar. Mereka yang kuasai surga, kan begitu kan? Akhirnya apa? Mereka tidak saling mengalah. Akhirnya mereka berkelahi. Berkelahi loh, saudara. Ya, berkelahi. Akhirnya bom-boman lah segala macam. Nah, karena satu juga tidak terima, satu juga tidak terima. Kan seperti itu sampai saat ini, saudara, ya. Begitulah terjadi di kolong langit ini. Oleh karena itu, marilah saudara, engkau baca kitab suci ini dengan benar, dengan baik, saudara, ya. Kembali lagi tadi namanya Timoteus ini, kan begitu kan, harus berawas-awas, jaga-jaga, kan begitu, ya. Kita harus membekali diri kita dengan pengetahuan akan kebenarannya, ya. Kalau engkau tidak memiliki nanti ini, wah, itu susah lah nanti, saudara, ya, susah. Ya. Sekalipun di luar sana, wah, begitu gampangnya mereka bilangnya masuk surga itu. Masuk surga itu, saudara, ada syaratnya. Ya, syaratnya tidak seperti yang diumbar-umbarkan dari mimbar, saudara. Syaratnya itu, saudara, harus namanya kita baca kitab suci. Dengan kita baca kitab suci, kalau kita masuk surga, harus kita begini, harus kita begini. Kan harus seperti itu. Maka dia bilang melakukan firman. Gitu? Bukan kalau kita melakukan firman, kita masuk surga. Simak baik-baik itu, saudara. Makanya saudara itu harus ada filter. Kalau engkau tidak memiliki filter, telan-telan saja itu berbahaya loh, saudara. Filter, saya sudah khotbahkan apa yang lalu-lalu itu, saudara, ya. Dalam hidupmu itu harus ada filter. Ya, kalau ditanya saya masalah filter beneran itu saya tahu, sudah, ya. Yang mana filter asli dan mana yang palsu itu saya tahu, ya. Saya bisa tahu, kan begitu, ya. Kenapa saya tahu? Saya pelajari, kan begitu. Dari buku panduannya segala macam saya pelajari, ini yang palsu dan ini yang asli, sudah. Saya belajar. Ya, saya orang ini belajar dari dulu, ya.
Tidak mungkin saya kerja itu nganga-nganga. Tidak mungkin nanti perusahaan saya diangkat nanti atau dilebihkan gaji saya itu. Tidak mungkin begitu saja kalau tidak memiliki pengetahuan tadi. Kan begitu ya. Ya. Jadi ingat baik-baik, kan sudah diperingatkan ya. Akhir-akhir nanti banyak sekali orang yang cari guru-guru ini untuk menyenangkan telinganya. Wah, apalagi kalau namanya Pak Pendetanya, dia campur-campur sedikit namanya guyonan lawak-lawaknya. Wah, tambah anu lagi saudara. Amin, amin. Paling yang diomongkan tadi itu yang diomong kadang-kadang bertentangan deh isi kitab suci saudara. Isi kitab sucinya bertentangan saudara. Banyak sekali yang bertentangan ini. Ya, kan begitu. Buku panduan kita itu kitab suci itu harus kita baca itu. Tanpa engkau membaca itu saudara, surga itu tidak akan kau ketemu. Ya. Kenapa saya bilang kalau kau melawan perintah Tuhan, ya, kau melawan hukum-hukum Tuhan, kau menyatakan hukum-hukum Tuhan, ya. Coba bayangkan saja ini saudara ya, ya. Ya, hukum-hukumnya tadi yang sudah ditukik-tukik di dalam batu ini. Coba kedua batu ini, coba lu buang. Ya, apakah itu lu selamat itu? Ya. Makanya kalau engkau baca Ulangan 5 ayatnya 1 di sana, ya. Ini kan diambil catatan kakinya di apa? Keluaran 20 ayatnya 1 17. Coba baca di Ulangan 5 ayat 1. Mose memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Ya kan? Mempelajari itu kalau kamu baca di kitab suci itu dia catatan kakinya di Keluaran 20 ayatnya 1 sampai ke 17. Ya, jadi kalau orang membaca kitab suci itu nggak usahlah ditanya-tanya apa sih Keluaran 20 dengan 1 sampai 14 pasti dibilang 10 hukum Taurat saudara. Supaya kamu pelajari namanya 10 hukum Taurat itu. 10 hukum Taurat ini kekal saudara. Itu yang dia katakan namanya Yeshua pada waktu datang di bumi ini. Yahweh menjadi manusia tadi, menjelma menjadi manusia. Maka dia bilang, ya, aku datang itu bukan meniadakan Taurat. Bukan meniadakan. Kan begitu kan, ya. 1 iota 1 titik pun, ya, tidak tiadakan. Mendingkan langit dan bumi itu lenyap daripada namanya 1 titik atau 1 koma hilang saudara, ya. Ini dikasih betul-betul wanti-wanti, ini sudah diperingatkan itu. Jangan sekali-sekali lo ingat baik-baik ya kepada murid-muridnya pada waktu kepada nelayan-nelayan ini. Aku datang di sini bukan meniadakan Taurat gitu kan, ya. Jadi Taurat itu namanya kokoh sampai selamanya. Kalau engkau bilangnya Taurat itu tidak berlaku, makanya mati. Engkau tidak punya pengetahuan. Kenapa engkau tidak punya pengetahuan? Karena kau lebih suka namanya dari mimbar tadi ini. Lu tidak mau baca kitab suci, akhirnya lu terima bulat-bulat dari mimbar. Boleh saja kita terima dari mimbar, makanya saya bilang ada sharing, ada namanya filter saudara. Ya. Filter itu kertas yang berlapis-lapis di dalamnya. Ya. Dari partikel kecil apapun itu nggak mungkin masuk di dalamnya, ditahan oleh filter. Jadi yang masuk di sana itu murni, betul-betul murni, nggak bisa lolos lah. Nah, yang kotoran-kotoran itu tidak akan lolos saja kan begitu kan. Pasti ini tadi misalnya oli itu kan tadi dari pabrik begitu murninya. Pada waktu dia masuk di dalam mesin itu akan tetap murni karena disaring oleh namanya filter. Begitu juga lah kita dalam hidup kita ini harus ada filter dalam kebenaran. Coba baca lagi namanya 1 Timotius 2 ayatnya 3-4. Keras dibaca 1 Timotius 2 ayatnya 1 sampai 4 lah, 1 sampai 4. Simak baik-baik ini saudara ya. Ini pengetahuan itu penting sekali. Coba baca. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dengan berkenan kepada Tuhan Juru Selamat kita
kehendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Supaya semua orang itu memiliki pengetahuan akan kebenaran. Kebenaran itu yang dimaksud apa? Firman yang dimaksud apa? Taurat kan. Kebenaran itu kalau engkau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Itu namanya kebenaran. Mereka bilang kebenaran tidak dijelaskan. Kebenaran yang dimaksud itu apa? Makanya ditulis namanya di sana Ulangan 6 ayatnya 25 kata benar. Coba baca. Nah, ini kan saya ulang-ulangin ini supaya saudara lebih paham lagi. Ulangan 6 ayat 25 mengatakan apa? Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Yahweh Tuhan kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Kalau engkau menjadi benar, ikuti yang diperintahkan Tuhan. Ikuti namanya Taurat. Jangan sekali-sekali bilang Taurat itu tidak berlaku. Kalau engkau mengatakan itu mati, siapapun engkau. Ya, jadi ingat baik-baik saudara, yang mengatakan ini dari mimbar ini bukan orang biasa. Mereka punya pendidikan katanya ilmu ketuhanan. Tapi lucu-lucunya mereka memiliki ilmu ketuhanan, tapi perintah Tuhan mereka tolak saudara. Tolak mentah-mentah saudara. Ya. Kalau kita baca tadi Ulangan 5 tadi kan dibikin catatan oleh lembaga kita pendeta, catatan kakinya di Ulangan 20 ayat 1 sampai 17. Keluaran 20 ayatnya 1 sampai 17. Kan isu namanya isi kedua lobak batu, ya. Jadi kedua lobak batu ini 1 sampai ke 4 itu adalah namanya vertikal. Itu namanya mengasihi Tuhan. Sedangkan namanya 5 sampai 10 itu namanya horizontal, saudara. Horizontal itu dari namanya hormati ayah dan ibu dan terusnya sampai ke 17 ayat 17 itu namanya horizontal. Itu mengasihi sesamanya manusia. Urayanya namanya mengasihi Tuhan. Tadi urayanya namanya 1 sampai ke 4 itu urayanya. Begitu juga kasihlah sesama manusia, itu urayanya namanya ya dari 5 sampai ke 10 urayanya. Kan begitu ya. Kasihlah sesama manusia, ada tulisannya enggak? Kalau kita baca namanya Imamat 19 ayat 18 katanya, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri, kan begitu loh kan ya. Kasihlah Tuhanmu dengan segenap hati jiwamu. Kalau engkau baca namanya Ulangan 6 ayatnya berapa? 5 saudara, kan begitu ya. Ini penting sekali kita membaca kitab suci gitu loh. Maupun Kolose 3 ayatnya 9-10 coba dibaca. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar dan menurut gambar makhluknya. Supaya kita memperoleh ketahuan, itulah yang kadang-kadang sekarang itu yang digoreng-goreng yang di mimbar itu, seolah-olah Taurat itu tadi yang dia buang, kan begitu ya. Yang dikatakan kalau kita baca di terusnya di bawah Filipi 3 itu kalau kita baca sana ya, dia bilang itu saya anggap itu sampah. Yang dianggap sampah tadi itulah kelakuan lama sebenarnya, kan gitu kan. Nah, kalau digoreng di mimbar itu yang dianggap sampah itu adalah Taurat. Kalau sudah begini ini saudara, jangan sekali-sekali berharap namanya kau hidup, pasti itu sudah mati. Selama dia hidup ini orang sudah mati. Yang mengatakan Taurat itu tidak berlaku lagi, itu selama dia hidup sudah mati. Ya, jadi secara roh itu sudah mati karena rohnya sudah tidak berfungsi lagi. Ya, jadi yang katakan itu namanya Sabat itu itu kita ribut-ribut masalah Sabat. Kalau kita bilang pondok daun kita ribut-ribut masalah pondok daun. Ini orang yang seperti begini itu sudah mati selama dia hidup karena rohnya sudah tidak berfungsi lagi. Ya, sudah tidak berfungsi saudara. Kalau kita baca tadi Kolose namanya Kolose 3 ayat 9 itu diambil catatan kaki oleh Lembaga Indonesia di mana Kejadian 1 ayatnya 26 saudara. Ya kan? Karena diambil dari situ saudara.
Nah, kalau kita baca namanya Kejadian 1 ayat 26, ayatnya 26-27 di sana, marilah menciptakan manusia segambar serupa. Kata kita itu mulai digoreng. Ya, mulai digoreng-goreng seolah-olah namanya Tuhannya ada di tiga, kan gitu ya. Mulailah dari situ itu mereka menggoreng-goreng. Kalau kita baca tuntas itu, oh tidak demikian saudara. Baru nanti kita sadar yang dimaksud itu adalah tubuh, jiwa, dan rohnya. Karena Tuhan itu menciptakan kita itu segambar serupa. Kalau kita ini punya tubuh, punya jiwa, dan punya roh kan begitu. Jiwa itu apa? Pengetahuan saudara. Kalau kita tidak punya jiwa itu ya nggak pengetahuan saudara. Ya, jadi pengetahuan itulah yang dimaksud. Ya, tadi yang kita baca tadi itu. Jadi Tuhan itu punya pengetahuan, menciptakan bumi ini, bukan langsung ujuk-ujuk, tapi pengetahuan tuh Tuhan. Gitu. Hikmat dengan pengetahuan beda nggak saudara? Halo, ya? Hikmat dengan pengetahuan itu beda nggak? Ya? Jadi hikmat yang dimaksud itu adalah pengetahuan saudara. Ya? Hikmat itu adalah pengetahuan yang memiliki kekuatan. Kalau kita bicara kerohaniannya saudara, sekuler sendiri pun juga punya pengetahuan. Makanya ada namanya hikmat manusia dan ada namanya hikmat surgawi saudara. Kalau namanya hikmat surgawi itu bicara namanya firman, kan begitu, secara rohani kan begitu ya. Kalau hikmat dunia ini juga pelajar masalah hal-hal dunia saudara, ya kan gitu. Kalau kita mau hidup dalam roh ya hidup dalam roh. Kalau kita hidup dalam dunia ya dunia sekaligus gitu loh. Makanya dibilang jangan suam-suam kuku, ya. Kalau kau mau benar ya benar saja, ya. Kalau mau dosa ya mungkin dosa sekaligus lah, kan begitu ya. Jangan namanya suam-suam kuku saudara, ya. Jadi harus kita memiliki pengetahuan. Pengetahuan akan kebenar, pengetahuan akan mengenal namanya Tuhan saudara. Coba lanjut. 1 Timotius 1 ayat 7. Loncat ke 13. 1 Timotius 1 ayat 7. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Jadi banyak sekali yang pengajar-pengajar sekarang ini, ya kan, tanpa pengetahuan, akhir semau-mau budalnya kan gitu loh, semau-maunya mulutnya itu mengatakan bahwa Taurat itu tidak berlaku. Ini sudah mati konyol saudara, sangat mati konyol, tidak benar gitu, ya. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Mereka tidak mau baca namanya buku panduannya tadi itu, tapi bikin buku-buku bapak gerejanya. Ya, kalau buku bapak gereja itu supaya permanenkan ini yang sudah dari generasi-generasi kesalahan tadi ini yang menolak semua perintah-perintah Tuhan. Ya, itulah yang mereka baca. Sedangkan namanya kitab suci ini jarang mereka baca saudara. Ya, jadi dianggap pun namanya buku bapak gereja itu sudah benar, itu sudah yang kita ikut. Ini sudah mati konyol saudara. Ya, baca ke 13-nya. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang balas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, ya, yaitu di luar iman. Ya kan? Dia melakukan itu karena memang aku dulu aku nggak punya pengetahuan, kan begitu loh ya. Aku tidak punya pengetahuan, ya. Kenapa seperti itu? Karena itulah zaman nama Rasul Saul ini namanya buku tandingan. Buku tandingan apa pada waktu itu? Talmud saudara, ya. Jadi sudah ada namanya buku tandingan tadi ini, kan begitu ya. Sebenarnya anak ini nama Rasul Saul ini bukan anak biasa saudara. Ini orang-orang yang militan gitu kan. Tapi itu tadi karena buku-buku ini tadi dicampur adukan tadi ini, Tauratnya tadi dibiarkan begitu saja, dianggap nomor 2, malah Talmudnya nomor 1.
Akhirnya terjadi seperti itu. Ya, itulah yang dimaksud oleh nama Rasul Saul tadi ini. Ya, yang dianggap sampah itu bukan sampah, itu namanya Tauratnya, bukan saudara. Ya, yang dianggap sampah itu adalah buku-buku tandingan itu. Ya, yang mengajarkan kepada dia itu supaya orang-orang kejarlah mereka, bunuhlah mereka ini. Ya, karena dia bilang saya memang tidak punya pengetahuan, kan begitu. Kan begitu, ya. Itulah yang terjadi sampai saat ini, saudara. Ya. Jadi ingat baik-baik, peringatkan kepada muridnya namanya Timotius ini, kan begitu kan, haruskah engkau jadi teladan. Bertekunlah, bacalah kitab suci ini saya sampai datang. Yang dimaksud ini, marilah kita baca kitab suci ini yang benar dengan baik sampai datang Yesus kedua kalinya, saudara. Jangan jenuh-jenuh, bacalah kitab suci setiap hari. Tanpa engkau membaca, tidak pernah akan memiliki pengetahuan itu. Rugilah, saudara. Ya, sekalipun dari mimbar itu ditawarkan, oh surgalah kami yang menguasai surga. Bagaimana kau menguasai surga kalau semua perintah-perintahnya Tuhan ini kau tolak? Ya, ya, kau tolak namanya kitab Taurat maupun kitab para nabi ini. Ya. Akhirnya lu bilang lu ajar orang itu kan, oh sekarang ada perjanjian baru, adalah namanya Matius sampai Wahyu. Ini adalah konyol-konyol ini, pengajar-pengajar sesat ini yang luar biasa sesatnya. Ya, mereka tipu orang, saudara. Yang mereka tipu ini kan memang tidak pernah membaca kitab suci. Ya, akhirnya pengikutnya mereka jutaan sampai miliaran. Yang miliaran itu gak bakal hidup. Bukan saya menghakimi, saudara. Ya. Saya tidak pernah menghakimi orang, tapi yang menghakimi itu adalah isi kitab suci itu. Itu yang menghakimi mereka nanti. Dia isi kitab suci ini, dia tidak akan berubah, kekal sampai selama-lamanya. Itulah yang menghakimi. Saya mau beritahukan kepada jemaat, pendengar, ya toh? Saya tidak menghakimi orang. Apa yang saya baca itu yang saya sampaikan. Ya. Makanya setiap saya khotbah itu tolonglah kamu sediakan poin ini, ya, supaya kamu catat itu pasalnya ayat, pulang kamu baca lagi supaya kamu sadar, saudara. Ya. Itulah yang dibangga-banggakan sekarang. Oh, gereja kami besar, gedungnya tinggi, mewah. Ya. Lihat ke pengajar-pengajarnya, doktor-doktor. Ya. Tapi ingat baik-baik kata Amsal 14 ayatnya 12. Ya. Ya. Ada jalannya, ujungnya mau. Ya. Kalau engkau baca Amsal sana 12 kan bilang ada yang mengatakan jalannya lurus tapi ujungnya mau, saudara. Ya. Ingat baik-baik, ujungnya mau, saudara. Banyak sekali di mimbar ini, saudara, mereka berkoak-koak, saudara, ya. Taurat itu tidak berlaku lagi. Loh, kita hidup ini untuk apa? Lu baca kitab suci untuk apa? Ya. Apa sih yang dituntut oleh Tuhan? Dituntut itu tidak berat. Tidak berat, sangat tidak berat. Ya. Sehingga engkau mau saja kau baca, ikuti saja yang diperintahkan. Kan begitu. Ya. Ingat loh ya, kata Rasul Saul tadi itu, karena memang tidak punya pengetahuan, akhirnya seperti gini. Ya. Makanya dia bersyukur betul-betul. Ya. Makanya saya memperoleh kasih karunia itu menuntut semua orang supaya taat kepada namanya itu Tuhan, ya. Jadi saya memperoleh namanya kasih karunia dengan jabatan namanya rasul untuk menuntun semua bangsa orang supaya taat kepada nama Tuhan, ya. Kan begitu, ya. Dia memperoleh kasih karunia. Bukan pada asalnya kita bilang Satan, semau-mau kita. Tidak pernah mengajarkan seperti itu. Yang benar itu memperoleh kasih karunia dengan jabatan rasul untuk menuntun semua orang supaya taat kepada nama Tuhan. Halo, nama siapa yang dimaksud itu? Ya. Yang dimaksud itu adalah Yahweh yang datang di bumi ini. Ya. Yahweh penyelamat yang datang di bumi ini. Ya, disingkat orang bilangnya Yasua. Itu yang dimaksud. Ya. Orang yang kalau memiliki pengetahuan itu, ya, memiliki namanya kasih karunia tadi, makanya dengan rendah hati ikuti perintah Tuhan, menuntun kepada orang supaya taat kepada nama Tuhan. Kan begitu kan? Orang yang memperoleh kasih karunia
Bukan berarti orang membahas sikap karunia orang belangsatan, saudara. Ingat pada namanya Noah. Noah itu diselamatkan karena dia peroleh namanya kasih karunia. Kalau kita baca namanya riwayatnya, Noah itu bukan orang belangsatan. Noah itu memperoleh kasih karunia karena dia bergaul dengan Tuhan. Ya, diikuti perintah Tuhan. Kalau engkau baca Kejadian berapa? 6 ayatnya 8, 9. Coba baca. Ya. Baca. Tetapi Noah mendapat kasih karunia di mata Yahweh. Inilah riwayat Noah. Noah adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Noah itu hidup bergaul dengan Tuhan. Coba bayangkan, riwayat Noah itu adalah orang yang benar bergaul dengan Tuhan, saudara. Setiap saat itu, sekalipun dulu itu tidak ada buku, hanya namanya Torah oral tadi itu, tetap dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Akhirnya apa? Selama berapa orang diselamatkan? Hanya 8 orang. Ingat baik-baik saudara ya, 8 orang ini dikasih namanya kiasan Noah. Ingat baik-baik loh ya, dikasih kiasan Noah. Begitu juga lah nanti akhir zaman itu seperti zaman Noah loh saudara. Jadi kecil ya saudara ya, jangan sekarang berapi-api diminum. Mari kita kosongkan namanya neraka. Itu omong kosong. Bagaimana lu kosongkan omong neraka kalau kau penipu ya? Kau tipu jemaatmu ya? Hanya lu kuras-kuras uangnya jemaatmu ya? Kalau kau kuras uangnya jemaatmu itu kalau kau ajar yang benar. Tapi kalau kau tidak adakan yang benar, itu kan mati konyol namanya ya. Lanjut 1 Timotius 6 ayatnya 3-4. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yeshua Masiah, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang belagang tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Coba kan kita saudara, hati-hati. Kalau engkau tidak hati-hati, saya bilang, perlu sekali engkau baca kitab suci, sehingga tidak kau telan-telan aja yang mereka ajarkan seperti itu, saudara. Miris kalau mendengar itu, sampai saya mendengar bisa geleng-geleng kepala. Kenapa begitu berapi-apinya di sini? Karena mereka melengkapi dirinya, ada doktornya, profesornya, MTH-nya, STH-nya, kan begitu kan, coba. Bahwa yang mereka tebarkan dari mimba adalah racun-racun itu, yang sangat mematikan, saudara. Benar-benar sangat mematikan, saudara. Itu tidak ada pengampunan. Bayangkan saja Tuhan datang di bumi sampai dikorbankan nyawanya, menggantikan domba-domba. Itulah diputar balik lagi, digoreng-gorengkan begitu kan. Kalau engkau baca namanya Efesus 2 ayat 15 di sana kan, coba ini orang-orang konyol, saudara. Dengan matinya sebagai manusia, akhirnya semua Taurat ini dengan segala ketentuannya dibuang, saudara. Siapa yang penulis ini? Ini diputar balikan namanya surat-surat Rasul Saul ini. Sampai sekarang banyak orang yang mati konyol, saudara. Oleh karena itu, marilah saudara-saudara ini baca kitab suci setiap hari. Jangan engkau merasa jenuh, jangan engkau merasa bosan. Bacalah kitab suci ini, karena dari situlah kau memperoleh keselamatan. Yang kau cari dari pagi sampai sore itu hanya umur 70, 80, lu udah mati. Lu berapapun namanya lu kumpulkan di dunia ini makan sia-sia, saudara. Tapi ada yang paling penting itu, bawa kebenaran. Lanjut 2 Timotius 3 ayatnya 14-15. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Hamas. Ingat dari kecil ini, ingat dari kecil untuk bergaul dengan kitab suci itu akhirnya memiliki namanya hikmat. Hikmat itu adalah pengetahuan akan kebenaran. Tidak memiliki ini, lu tidak pernah akan selamat. Saya bukan ngancam, saudara. Bukan, saudara. Saya teliti ini 21 tahun.
Ya. 21 tahun saya teliti kitab suci, saya teliti, ya. Saya teliti gitu kan. Sama dengan orang-orang GBA saudara. Kalau engkau baca GBA 17 ayat 11 sana, mereka meneliti namanya isi kitab suci. Tidak langsung mereka langsung muka apa merungut, bukan, tapi mereka terima, mereka cepat, mereka teliti kitab suci. Apakah demikian kata orang GBA saudara? Ya. Apakah ada orang seperti, apakah ada nggak sampai sekarang seperti orang-orang GBA? Hampir tidak ketemu. Mereka cari guru-guru untuk menyenangkan telinganya. Akhirnya amin, amin saudara. Coba bayangkan aja lah, ya. Kalau orang-orang di Amerika sana datangkan di sini dari Indonesia ke Amerika saudara, apakah kurang di sana orang-orang coba untuk menyenangkan telinganya saudara, ya. Seperti di Sumba juga sana tempat asli saya, ya. Wih, mereka datangkan dari Jawa saudara untuk menyenangkan telinganya saudara, ya kan? Masa yang mengatakan sama mereka, tanpa kamu membaca kitab suci itu akhirnya sia-sia uangmu tadi itu. Paling tidak kalau kau datang dari Jawa ini, ya, kau sediakan akomodasinya, sampai amplop-amplopnya kau sediakan juga kan, begitu kan, ya. Masa bilang saudara-saudara saya, bacalah kitab suci ini supaya kau tidak dibohong. Kau usah lalu datangkan dari sana, tinggal kau baca ini kitab suci, bergaul dengan kitab suci, ya. Seperti yang dilakukan oleh siapa tadi? Noah saudara, ya. Noah itu memperoleh kasih karunia. Nah, kasih karunia, tapi dibaca riwayat Noah itu adalah, ya, orang benar saudara, bergaul dengan Tuhan saudara. Jadi orang kasih karunia, ingat baik-baik, yang memperoleh kasih karunia pasti ada ciri-cirinya. Bukan orang memperoleh dengan kasih karunia Yesus menebus dosa kita, belang Satan, ya. Coba, ya, lu bisa injak-injak namanya firman Tuhan, terus bilang kita bicara namanya kebenaran, kita bicara namanya kebenaran. Bagaimana kau bicara kebenaran kalau semua kau langgar apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Ya, kan tidak akan sulit kan? Sabat itu termasuk hukum nggak? Saya mau kasih tahu. Ya, perayaan-perayaan Tuhan itu hukum nggak? Itu saja kan yang disodok apa sih? Kan tidak ada kan? Yang berat-berat banget. Kalaupun engkau namanya korbankan domba tadi, kalau engkau langgar, makanya korban domba. Tapi kalau kau tidak langgar tadi kan tidak ada korban. Ya baik-baik saja kan? Kan tidak ada. Apa sih kesulitannya? Yang diperintahkan Tuhan ini kan tidak ada. Makanya dia bilang tadi, Ulangan 5 tadi ayat 1, baca namanya di Ulangan Keluaran 21 sampai ke 17. Begitu pentingnya itu namanya 1 sampai 17 saudara. Itulah isi kitab suci katanya. Kalau engkau lakukan itu tadi namanya Keluaran 20 ayat 17, itu namanya isi kitab sucinya saudara. Jadi perayaan-perayaan kalau kau abaikan, terus yang tidak disuruh kau rayakan, itu namanya sudah kau tidak punya pengetahuan. Kan begitu. Lanjut. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Perhatikan baik-baik di situ. 1 Yohanes, surat Yohanes, jadi bukan Injil ya. Jadi harus saudara membedakan Injilnya dengan namanya apa? Surat. Ya, surat 1 Yohanes 5 ayatnya 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Tuhan telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yeshua HaMasiah. Dia adalah Tuhan yang benar dan hidup yang kekal. Ingat baik-baik, dia berikan namanya apa? Pengertian, pemahaman, pengetahuan supaya kita mengenal yang benar. Harus kau mengenal siapa ini yang disalib. Halo? Harus kau tahu betul-betul ini siapa yang disalib ini. Ya, ini manusia biasa atau adalah Yahweh itu sendiri datang di bumi yang disalib. Sekalipun di luar sana orang diolok-olok, masa Tuhannya disalib sih? Ya biarkan saja. Karena 1 Korintus bilangnya, ya, kebodohan, ya, bagi orang-orang yang sudah ditentukan mati itu memberitakan namanya salib. Kebodohan bagi mereka yang binasa itu masalah
salib. Mereka olok-olok kan, silakan saja. Kan begitu, mereka olok-olok silakan. Ya, tapi ingat baik-baik tadi yang kamu baca namanya 1 Yohanes 5 ayatnya 20. Ulang lagi sekali lagi. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Tuhan telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Mengaruniakan apa? Pengerti? Terus? Supaya kita mengenal yang benar dan kita Supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Ya. Di dalam anaknya Yeshua HaMashiach. Dia adalah Tuhan yang benar dan hidup yang kekal. Tuhan yang benar, hidup yang kekal, saudara. Ya, makanya ada bilang akulah yang hidup, akulah Tuhan yang hidup. Makanya digenapkan nubuatannya melalui penyalipan, ditombak, dibunuh, dia hidup. Itu yang dimaksud akulah Tuhan yang hidup, saudara. Jadi Tuhan kita itu digenapi semua, saudara. Ya, makanya kitab ini yang kita pegang ini adalah kitab nubuatan, bukan ujuk-ujuk, saudara. Pada waktu lu ketangkap basah baru dia bilang turun namanya ayat. Gak begitu Tuhan kita. Semua itu dinubuatkan dulu baru terjadi, saudara. Jadi ingat baik, mencatat baik-baik namanya 1 Yohanes 5 ayat 20. Lanjut. Kekayaan yang menyelamatkan itu apa? Kekayaan yang menyelamatkan adalah namanya pengetahuan. Silakan namanya dibaca Yesaya 33 ayatnya 6. Ya. Yesaya 33 ayatnya 6. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Yahweh itulah harta benda Sion. Coba bayangkan aja ya, pengetahuan akannya yang menyelamatkan. Harta benda Sion apa? Apa? Takut akan Yahweh. Coba suaramu agak besar gitu loh. Kalau kamu bicara namanya firman haruslah lantang, saudara, ya kan? Kekayaan yang menyelamatkan adalah namanya pengetahuan, saudara. Tanpa pengetahuan lu tidak akan selamat. Sama juga namanya Iyov 28 ayat 28. Coba baca Iyov. Jadi kita harus baca ya nama-nama orang yang benar ini, yang dipelintir oleh ini penterjemah ini, ngawur betul ini. Iyov 28 ayat 8, coba baca. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Menjauhi kejahatan itu apa? Ya. Ini jelas, saudara. Tidak punya pengetahuan dan lain sebagainya, itu mati kotor. Ya. Hati-hati, saudara, ya, membaca kitab suci. Baca dengan benar, dengan baik. Ya. Kata Yeremia juga kan begitu. Ya, sebelum kita baca Yeremia, coba yang terakhir namanya apa? Bukan terakhir, surat ini, surat kalau dia pakai susunannya kan memang Maliaki. Coba Maliaki 2 ayatnya 7. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Yahweh semesta alam. Ya. Jadi imam-imam ini, saudara, mereka dibekali namanya pengetahuan. Supaya pengetahuan ini diajarkan kepada namanya jemaatnya. Ya. Bukan pengetahuan di luar daripada apanya buku panduan ini, saudara. Yang dia butuhkan itu baca namanya buku panduan ini, ya. Nggak usahlah kau ke sekolah-sekolah tinggi banget kan begitu kan hanya 5 kitab yang diajarkan ke sana kan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kan itu saja kan tidak ada. Kan tidak dituntut yang banyak-banyak, tidak dituntut juga buku setebal-sebal begini. Kenapa tebal ini? Karena ulah manusia, saudara. Coba kalau tidak ulah manusia kan tidak mungkin buku ini setebal itu, ya toh? Akhirnya apa, ditulislah kelakuan bangsa ini, kan dicatatlah mereka ini, nabi-nabi ini, ya. Ya, bagaimana nabi-nabi ini luar biasa ini kan
melalui nabi-nabi supaya peringatkan bangsa Israel ini kan supaya kembali kepada Taurat, kan begitu mereka tidak mau, saudara, ya. Mereka tidak mau. Mereka tetap namanya kepala batu, kan begitu. Mereka tetap kepala batu. Ya. Kalau kita baca lagi Yeremia 3 ayat 15. Ingat baik-baik saudara, makanya saya peringatkan dari kemarin kan orang-orang Goim ini, ya, sebelum nanti diutus namanya ini, suatu saat nanti diadakan perjanjian dengan perdamaian dengan anaknya, kesayangannya ini, jemaatnya, ya. Lu punya kesempatan, ya, kesempatan untuk belajar membaca sehingga lu punya pengetahuan. Karena sudah kita juga, kalau saya sudah ngomong dari awal, kalau engkau baca Roma 11 itu tuntas, ya, harus dibaca itu loh, Roma 1 sampai selesai lah, 30 berapa, 36 kalau nggak salah sana kan, itu ayatnya dibaca, ya, dibaca Roma 11 itu. Ya. Sebelum nanti ini dikirim nanti orang-orang yang memiliki pengetahuan, dirubah hatinya mereka, kan begitu? Dirubah mereka dengan sekejap mata nanti mereka menerima kebenaran, menerima Tuhan yang benar, ya, kebenaran, kan akhirnya kita ini selesai saja saudara, ya. Biarpun lo bedor-bedor kita, saya tidak akan kenal. Jangankan lo ini orang-orang Goim, anaknya saja pun dihajar sampai babak belur, apalagi lo ini yang orang-orang Goim, kan begitu pongannya dari mimbar itu mengajarkan orang menyimpang dalam firman Tuhan, gitu kan? Yang paling parah lagi, kalau kita baca namanya Wahyu 3 ayat 11, coba. Ini yang mereka goreng-goreng juga ini. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan kau dari mulutku. Apa tadi yang dibaca? Wahyu 3 ayat 14. Sorry. Ya kan? Jadi digoreng-goreng firman Tuhan ini, saudara. Tadi lo belum baca apa? Wahyu 3 ayat 14. Makanya dengar, saya bilangin 14, coba baca. Wahyu 3 ayatnya 14 gitu loh. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Tuhan. Ini yang digoreng-goreng, seolah-olah ini siapa? Yasua. Ya. Yang dimaksud itu apa? Kalau engkau baca yang namanya Wahyu 3 ayat 14 tadi, apa? Lalu pengetahuan hikmat. Jadi hikmat itu sudah ada bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Jadi Wahyu 3 ini ayat 14 ambil di situ namanya Pak, Amsal 8 ayat 22. Coba baca ayat 8, Amsal 8 ayat 22. Yahweh telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Coba saudara, yang saudara tangkap itu Wahyu 8 ayat 22 itu siapa? Yasua atau hikmat? Kalau engkau baca keseluruhannya dari atas itu, ya kan? Judul di atas namanya wejangan hikmat. Ya. Jadi hikmat itu seolah-olah namanya pribadi sendiri, saudara. Itulah yang diputar-putar balik ini, yang digoreng-goreng sana seolah-olah namanya
Yasua itu anak dengan bapak. Ini mati konyol, gitu? Mati konyol saudara. Tuhan itu lebih dari satu sudah mati. Bukan saya loh, ada tulisannya di dalamnya. Ya, baca apanya tadi Amsal 8 lagi 11-12. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Dia bilang aku seolah-olah itu pribadi yang beda saudara. Saudara punya hikmat nggak? Halo? Hikmat itu di luar daripada saudara atau hikmat itu ada dalam saudara? Dalam. Gitu? Inilah yang digoreng-goreng ini, yang tidak punya pengetahuan, yang tidak baca dengan benar, ya, seolah-olah Tuhannya tiga, Tuhannya dua. Ya. Pada yang dikatakan itu sana, makanya kalau kita baca namanya satu Injil Yohanes 1 sana, firman itu menjadi manusia, firman itu adalah Tuhan sendiri, kan begitu kan? Sebenarnya di sana tidak terpisah dengan Tuhan itu. Dia tidak terpisah dengan pengetahuan Tuhan. Pengetahuan ada di dalam Tuhan itu sendiri. Kan begitu sebenarnya, kan begitu kan? Makanya kalau kita bacanya Yohanes 1 di sana, Injil Yohanes sana 1, ya. Seolah-olah namanya pengetahuan itu yang menjadi manusia saudara. Kalau engkau baca hanya sampai di situ, tidak baca tuntas, seolah-olah pengetahuannya Tuhan yang jadi manusia. Manusia itulah yang sekarang ini adalah namanya Tritunggal saudara, ya. Itulah yang mereka angkat-angkat. Makanya kalau ditanya mereka Tritunggal itu di mana, tulisannya di mana, mereka putar-putar, ya kan? Mereka mulailah baca namanya buku bapak gerejanya. Nah kalau sudah begini mau jadi apa? Gitu? Lanjut ayatnya 35-36, cari Amsal 8. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Yahweh berkenan akan dia, tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Mencintai orang yang membenci namanya pengetahuan akan kebenaran